Kalau mendengar nama Arsenal, kita pasti langsung kepikiran satu hal, penguasa North London. Dan bagi kebanyakan orang, pasti juga menganggap bahwa mereka adalah klub asli North London yang menguasai North London. Apalagi Arsenal sudah sangat identik dengan Highbury, Emirates Stadium, dan rivalitas North London panas melawan Tottenham Hotspur. Tapi kenyataannya Arsenal sebenarnya bukan klub asli London Utara, melainkan klub dari London Tenggara yang dalam tanda kutip menjajah London Utara. Arsenal lahir dari sana, tepatnya di Woolwich, sebuah kawasan industri militer di London Tenggara. Arsenal bukan tumbuh sebagai klub elit kota besar, melainkan sebagai tim milik para buruh pabrik senjata. Perjalanan mereka menuju North London bukan terjadi secara alami, tetapi karena krisis finansial, keputusan bisnis, dan perpindahan besar yang akhirnya mengubah identitas klub selamanya. Dan di video ini kita akan bahas satu persatu. Sejarah Arsenal dimulai pada tahun 1886 di Woolwich, London Tenggara. Sekelompok pekerja dari Royal Arsenal Armament Factory membentuk sebuah tim sepak bola bernama Dial Square. Tim ini dipimpin oleh David Danskin bersama Jack Humble dan Fred Beardsley. Bahkan bola pertama klub dibeli menggunakan uang pribadi David Danskin. Fred Beardsley yang sebelumnya bermain untuk Nottingham Forest juga membawa pengaruh besar terhadap identitas klub. Ia membantu memperkenalkan warna merah yang akhirnya menjadi warna khas Arsenal sampai sekarang. Pertandingan pertama mereka dimainkan pada 11 Desember 1886 melawan Eastern Wanderers yang berakhir dengan kemenangan besar 6-0. Tidak lama setelah itu, nama klub berubah menjadi Royal Arsenal. Pada masa awal, Arsenal belum memiliki stadion tetap. Mereka harus berpindah-pindah lapangan di kawasan Plumstead sebelum akhirnya bermain di Manor Ground. Klub ini juga menjadi salah satu pelopor profesionalisme di sepak bola London pada tahun 1891. Namun, keputusan itu membuat mereka diboikot oleh banyak klub lokal karena sepak bola saat itu masih didominasi budaya amatir. Tahun 1893, klub resmi berganti nama menjadi Woolwich Arsenal dan bergabung dengan Football League. Mereka menjadi klub pertama dari wilayah selatan Inggris yang bermain di kompetisi Liga Nasional. Meskipun sempat promosi ke divisi utama pada tahun 1904, Woolwich Arsenal mulai mengalami masalah besar. Lokasi mereka di London Tenggara ternyata membuat perkembangan klub menjadi sangat sulit. Kawasan Plumstead dianggap terlalu jauh dan belum memiliki akses transportasi yang bagus. Akibatnya, Arsenal kesulitan menarik penonton dari pusat kota London. Jumlah penonton terus menurun hingga rata-rata hanya sekitar 11.000 orang per pertandingan. Pendapatan klub ikut turun drastis. Sementara biaya operasional tetap tinggi. Arsenal juga tidak punya kekuatan finansial untuk mempertahankan pemain-pemain terbaik mereka. Beberapa pemain penting akhirnya dijual demi menjaga kondisi keuangan klub. Namun, keputusan itu justru membuat performa tim semakin menurun. Krisis ini terus memburuk sampai akhirnya pada tahun 1910, Woolwich Arsenal dinyatakan bangkrut dan masuk proses likuidasi sukarela. Di tengah kondisi kacau tersebut, datanglah sang juru selamat. Kedatangan seorang pengusaha bernama Sir Henry Norris menjadi awal dari perubahan terbesar dalam sejarah Arsenal. Setelah mengambil alih klub pada tahun 1910, Sir Henry Norris sadar bahwa mempertahankan Arsenal di Woolwich bukanlah keputusan yang masuk akal secara ekonomi. Menurutnya, tanpa pindah ke wilayah yang lebih strategis, Arsenal perlahan akan mati. Kondisi keuangan klub sudah terlalu buruk, jumlah penonton terus turun, dan lokasi Manor Ground dianggap terlalu terisolasi dari pusat kota London. Norris lalu mulai mencari tempat baru di wilayah utara Sungai Thames. Ia sempat mempertimbangkan beberapa lokasi lain seperti Battersea dan Haringey, tapi akhirnya memilih Highbury di London Utara. Salah satu alasan terbesarnya adalah faktor transportasi. Highbury berada sangat dekat dengan stasiun kereta bawah tanah Gillespie Road, yang membuat akses menuju stadion jauh lebih mudah dibanding Manor Ground. Di masa itu, akses transportasi adalah hal yang sangat penting untuk menarik ribuan penonton datang ke stadion setiap minggu. Pada Februari 1913, Norris berhasil mendapatkan hak sewa lahan di Highbury selama 21 tahun. Menariknya, lahan tersebut sebelumnya dimiliki oleh institusi pendidikan teologi bernama St. John's College of Divinity yang sedang mengalami masalah finansial. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Norris untuk memindahkan Arsenal ke wilayah baru.
Namun, keputusan relokasi ini langsung memicu kemarahan besar. Tottenham Hotspur merasa wilayah mereka diinvasi oleh klub pendatang dari London Selatan. Saat itu, Spurs sudah lebih dulu menjadi klub yang identik dengan North London. Bukan cuma Tottenham, beberapa warga lokal dan klub lain juga ikut memprotes kepindahan Arsenal karena takut kehilangan basis penonton dan pengaruh di wilayah tersebut. Meski mendapat banyak penolakan, Norwich tetap melanjutkan proyeknya. Stadion baru Arsenal dibangun dengan sangat cepat, hanya dalam waktu sekitar 4 bulan. Norwich bahkan menggunakan perusahaan konstruksi miliknya sendiri untuk mempercepat pembangunan tribun dan fasilitas stadion. Total biaya pembangunan saat itu mencapai sekitar 50.000 pound sterling, angka yang sangat besar untuk era tersebut. Arsenal memainkan pertandingan terakhir mereka di Manor Ground pada April 1913 sebelum resmi membuka era baru di Highbury beberapa bulan kemudian. Pertandingan pertama di stadion baru berlangsung pada 6 September 1913 ketika Arsenal mengalahkan Leicester Fosse 2-1 di depan sekitar 20.000 penonton. Gol pertama Arsenal di Highbury dicetak oleh George Joby. Kepindahan ini bukan sekedar perpindahan stadion biasa. Arsenal seperti meninggalkan identitas lama mereka sebagai klub pekerja di Woolwich dan mulai membangun identitas baru di London Utara. Bahkan pada tahun 1914, nama Woolwich resmi dihapus sehingga klub hanya dikenal sebagai The Arsenal. Meski sudah pindah ke Highbury, Arsenal belum langsung diterima sebagai bagian dari North London. Banyak fans Tottenham masih menganggap Arsenal hanyalah pendatang dari selatan yang mencoba mengambil wilayah mereka. Rivalitas kedua klub mulai benar-benar memanas setelah Perang Dunia I berakhir pada tahun 1919. Saat itu, Football League memutuskan untuk menambah jumlah peserta divisi utama, atau divisi teratas. Tottenham yang finish di posisi bawah berharap tetap bertahan di Liga. Sementara Arsenal yang finish di peringkat ke-6 divisi 2 secara mengejutkan ikut mengajukan diri untuk promosi. Situasi ini langsung memicu persaingan besar antara kedua klub North London tersebut. Dalam pemungutan suara yang dilakukan pihak Liga, Arsenal justru menang telak dengan 18 suara, sedangkan Tottenham hanya mendapatkan 8 suara. Keputusan ini membuat kubu Spurs marah besar dan melahirkan berbagai teori konspirasi yang masih sering dibahas sampai sekarang. Banyak fans Tottenham percaya Arsenal mendapatkan bantuan politik dari Sir Henry Norris yang memiliki koneksi kuat di dunia sepak bola dan pemerintahan Inggris saat itu. Promosi kontroversial tersebut menjadi titik awal rivalitas North London Derby yang sekarang dikenal sebagai salah satu derby terbesar di dunia sepak bola. Dari situ, hubungan Arsenal dan Tottenham berubah menjadi persaingan penuh gengsi yang bukan cuma soal sepak bola, tetapi juga soal identitas wilayah. Beberapa tahun kemudian, Arsenal mulai berkembang jauh lebih cepat dibanding Tottenham. Semua berubah drastis ketika Herbert Chapman datang sebagai manajer pada tahun 1925. Chapman bukan hanya pelatih biasa, tetapi sosok revolusioner yang mengubah banyak hal dalam sepak bola Inggris. Ia memperkenalkan formasi WM, metode latihan modern, penggunaan nomor punggung, hingga penggunaan lampu sorot untuk pertandingan malam. Di bawah kepemimpinan Chapman, Arsenal berkembang menjadi salah satu klub terbaik di Inggris pada era 1930-an. Arsenal mulai memenangkan trofi besar dan perlahan berubah dari klub pendatang menjadi penguasa baru di London Utara. Identitas mereka semakin kuat ketika Stadion Highbury direnovasi dengan gaya arsitektur Art Deco yang megah dan modern untuk ukuran stadion sepak bola saat itu. Chapman juga melakukan langkah simbolis yang sangat penting bagi identitas klub. Ia berhasil melobi pihak London Underground untuk mengubah nama stasiun Gillespie Road menjadi Arsenal Station pada tahun 1932. Sampai hari ini, Arsenal menjadi satu-satunya klub sepak bola yang namanya dipakai langsung untuk stasiun kereta bawah tanah di London. Dari titik itu, Arsenal tidak lagi dianggap sebagai klub asing dari South London. Mereka sudah berubah menjadi salah satu simbol terbesar North London itu sendiri. Memasuki era Premier League, Arsenal kembali menghadapi masalah baru. Stadion Highbury yang bersejarah ternyata sudah tidak cukup besar untuk bersaing di era sepak bola modern. Setelah perubahan regulasi stadion, kapasitas Highbury turun menjadi kurang dari 40.000 kursi. Hal itu membuat pemasukan Arsenal jauh tertinggal dibanding klub-klub besar lain. Arsenal sebenarnya sempat mencoba memperluas Highbury, tapi rencana itu gagal karena terbentur aturan cagar budaya dan keterbatasan wilayah pemukiman di sekitar stadion. Satu-satunya solusi adalah pindah ke stadion baru. Akhirnya Arsenal membangun Emirates Stadium dengan kapasitas lebih dari 60.000 penonton. Proyek ini memakan biaya sekitar 390 juta pound sterling dan dibiayai menggunakan pinjaman bank dalam jumlah besar.
Bahkan pihak bank meminta Arsene Wenger tetap melatih Arsenal selama beberapa tahun sebagai jaminan kestabilan klub. Akibat beban utang stadion, Arsenal memasuki era penghematan panjang. Mereka harus menjual banyak pemain bintang seperti Cesc Fabregas, Robin van Persie, Samir Nasri, hingga Thierry Henry dan Patrick Vieira demi menjaga kondisi finansial klub. Mereka sempat membuat fans frustasi karena sulit bersaing memperebutkan gelar. Dan keputusan pindah ke Emirates akhirnya menjadi fondasi penting bagi Arsenal modern. Kini Arsenal dikenal sebagai salah satu klub dengan kondisi finansial paling stabil di Inggris. Jadi kalau ditanya apakah Arsenal adalah klub asli North London, jawabannya sebenarnya enggak. Arsenal lahir di Woolwich, London Tenggara, sebagai klub milik para pekerja pabrik senjata. Kepindahan mereka ke Highbury pada tahun 1913 terjadi karena kebutuhan ekonomi dan ancaman kebangkrutan. Namun seiring berjalannya waktu, Arsenal berhasil membangun identitas baru di London Utara, bahkan mengalahkan pamor klub asli London Utara yang udah ada duluan. Dari Highbury ke Emirates Stadium, dari rivalitas dengan Tottenham Hotspur hingga dominasi mereka di sepak bola Inggris, Arsenal akhirnya berubah dari klub pendatang menjadi salah satu simbol terbesar North London itu sendiri.